Halo guys, assalamualaikum. Nah ini ya guys ya, ini untuk slotnya sudah saya cat menggunakan warna hitam dop. Dan nanti saya tes seperti ini hasilnya guys. Sangat keren ya guys ya. Jadi ini slotnya itu RGB dan dia anti bintik ya guys ya. Dan yang pasti pembuatannya juga sangat mudah. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja ke tutorialnya. Yang paling pertama kita buat cetakan seperti ini. Ini untuk bahannya dari akrilik 3 mili. Nah, ini untuk cetakannya saya menggunakan slot ya. Jadi slot yang bagian tempat lampu yang besi ya. Itu yang ada di tangan saya. Nanti dicetak di bagian akrilik, nanti baru kalau sudah ada cetakannya kita potong. Ini tujuannya untuk nanti mempermudah untuk membentuk lampu alis yang dijadikan slotnya ya guys ya. Ini cuman untuk mempermudah saja. Lalu berikutnya kita cetak lagi untuk bagian nanti tempatnya atau tatakan lampu slotnya. Ini kita buat lagi seperti yang tadi, kita menggunakan cetakan dari slot ya. Dari slot yang 2,5 in buat lampu bilet. Nah ini nanti kita cetak seperti ini di bagian akriliknya. Dan kalau sudah dicetak seperti ini, nanti jangan lupa di bagian tengahnya itu dibuat bulat ya. Di bagian tengahnya dikasih lingkaran. Nah ini seperti ini. Ukurannya itu sama sesuai bilet yang kalian gunakan. Karena di sini saya menggunakan bilet 2,5 in, jadi saya ukur diameternya itu 2,5 in. Cuman dikasih lebih dikit sekitar 1 milian ya. Karena memang posisinya itu lubangnya itu harus lebih besar dari diameter biletnya ya. Karena kalau misalkan terlalu kecil nanti dia tidak masuk biletnya. Dan nanti ini hasilnya seperti ini sesudah saya potong ya. Sudah saya potong, sudah saya ukur juga untuk diameter dalamnya yang nanti kita paskan ke bagian biletnya. Nanti dia posisinya di sini. Kalian kira-kira saja kalau untuk diameter di bagian lubangnya itu, karena memang dia harus benar-benar presisi agar dia pas ke bagian biletnya ya guys ya. Nah, nanti setelah dipasang posisinya seperti ini ya guys ya. Terus jangan lupa nanti kertasnya kita buang karena ini kertasnya cuman pelindung saja, nggak perlu kita gunakan lagi. Dan nanti hasilnya jadi seperti ini ya, jadi transparan tanpa ada kertasnya. Sudah transparan bersih seperti ini, nanti kalian bisa lihat ya, ini sesudah hasil yang tadi kita potong ada 2 piece. Nah, yang ini untuk bagian cetakannya saja, ini nanti nggak perlu kita gunakan, cuman untuk mempermudah saja saat kita memasang lampunya. Yang akan kita gunakan cukup bagian ininya saja, yang bagian tatakannya saja guys. Nah sekarang kita untuk mulai perakitan lampunya. Ini sudah saya potong beberapa piece ya. Jadi untuk sebagai cadangan juga. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya kalian bisa cek saja di bagian kolom deskripsi. Karena untuk barang-barangnya, untuk link barangnya kalian bisa langsung saja beli yang sudah disediakan linknya ya guys ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kalian cari jenis lampunya itu seperti apa, bahannya seperti apa, tinggal cek saja di bagian kolom deskripsi. Nah ini untuk lampunya saya menggunakan LED WS2812B yang 5 volt. Yang jumlah chipnya itu ada 144 per meternya. Untuk harganya memang sengaja saya cari yang paling murah, jadi kalian tinggal cek saja di link yang sudah saya sediakan guys. Daripada kita beli yang lebih mahal tapi dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Mending kita beli yang lebih murah tapi kualitasnya sama dengan harga yang lebih mahal guys. Jangan lupa di sini siapkan juga kabelnya. Lalu siapkan juga selongsongnya. Siapkan juga lemnya. Dan siapkan solder, tinol, dan niat kita untuk membuat slot yang RGB guys. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk terminal di bagian lampunya ya guys ya. Yang untuk bagian bawah yang ada tanda panahnya itu untuk kaki negatif. Lalu untuk yang bagian tengah ini adalah kaki untuk data. Lalu untuk yang atas yang ada kapasitornya ini adalah kaki untuk positifnya guys. Dan perlu diingat juga untuk kabelnya ini dipasang di belakang tanda panahnya ya guys ya. Jangan dari depan, karena kalau dari depan dia nanti lampunya bisa mati. Jadi kalian harus benar-benar diteliti saat memasang kabelnya itu ada di bagian ekor tanda panahnya. Jadi arahnya itu dari belakang ya guys ya, seperti itu. Nah seperti ini ya guys ya. Jadi setelah saya pasang kabelnya itu kabelnya ada di belakang tanda panahnya. Lalu kita ukur dulu untuk karetnya atau selongsongnya ya. Untuk selongsongnya ini pastikan sudah disesuaikan dengan ukuran yang akan kita buat bagian slotnya. Jadi kalian bisa ukur sendirilah ya posisinya itu nanti seperti apa. Seperti ini misalkan ya. Nanti tinggal kalian potong saja. Untuk memotongnya itu di bagian pas di bagian samping lampunya seperti ini ya guys ya. Ini posisinya, ini untuk inputnya, nanti outputnya pas dipotongnya.
Nanti kalau sudah dipotong, ini masukkan ke bagian selongsongnya seperti ini ya. Posisinya juga sudah disediakan, karena kalau misalkan kebalik dia nggak bakalan bisa masuk, jadi posisinya harus sesuai juga. Ini harus hati-hati juga, jangan sampai tertekuk, karena kalau misalkan tertekuk dia mungkin nanti jalurnya bisa terputus dan bisa mati ya guys ya. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk panjangnya sekitar 29 cm ya guys ya. Kalian tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan kalian mungkin diameternya lebih panjang ya disesuaikan saja ya guys ya. Lalu ini untuk posisinya nanti akan saya buat seperti ini. Ini yang tadi saya bilang untuk cetakan doang. Ini saya buat untuk membantu agar lampunya itu mudah dibentuk ya guys ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Lalu setelah kita buat seperti ini kita kasih ikat ya. Kita ikat maksudnya ya. Kita ikat dengan kabel tis, dengan tali ripet. Jadi biar lampunya itu dia stay atau tidak lari-lari ya, tidak mondar-mandir gitu. Nah, ini kalau misalkan posisinya setelah kita kunci dengan tali tis, kita tinggal kunci lagi dengan lem, biar lebih kuat ya guys ya, biar posisinya itu tidak berubah. Lalu di sini lanjut ke bagian modulnya ya. Ini untuk kakinya kita gunakan yang sebelah kanan saja, yang ground, data sama 5 plus, karena memang lampunya saya menggunakan lampu yang 5 volt, makanya saya menggunakan yang bagian kaki ini. Untuk jalurnya kan sudah saya jelaskan ya tadi, kaki yang positif yang dari lampu ini kita masuk ke sini. Yang kaki positif lampu yang 5 volt masuk ke 5 plus, yang data masuk yang bertuliskan DAT, dan yang negatifnya itu yang ada tanda panahnya ya guys ya, masuk ke yang bertuliskan GND atau ground ya guys ya, atau negatifnya seperti ini, kalian bisa lihat. Lalu untuk jalur inputnya yang ke modul, ini jalurnya yang bagian ini untuk GND negatifnya, dan untuk yang positifnya itu yang atas ini plus 12 volt ya guys ya. Jalurnya ini untuk yang inputnya itu tegangannya 12 volt, sedangkan untuk output yang ke lampu itu 5 volt, makanya yang dari 12 volt ini nggak bisa langsung masuk ke bagian lampu, karena lampunya memang itu 5 volt saja guys. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan di jalur bagian modulnya guys. Nah, sebelum kita lanjut untuk dilem, ini kita tes dulu apakah memang lampunya itu bisa menyala, takutnya kan jalurnya ada yang terputus. Kita cek posisinya itu apakah ada yang mati. Nah, kalau seperti ini artinya memang tidak ada masalah, lampunya itu dalam keadaan normal guys ya. Ini sangat keren ya guys ya. Kalau sudah nyala, tinggal kita lanjut ke tutorial berikutnya guys. Oke, jika lampu tidak ada masalah, sekarang lanjut kita pasang di sini. Ini jangan lupa dikasih lubang dulu ya untuk menempatkan kabelnya biar dia tidak mengganjal. Nah, ini kita masukkan. Lalu posisinya itu nanti seperti ini ya guys ya. Posisinya tinggal kita, kalau sudah seperti ini tinggal kita paskan posisinya guys. Untuk posisinya kita paskan. Nah, seperti ini kalau kira-kira sudah pas, tinggal kita kasih lem saja. Di sini saya menggunakan lem Korea merek Dexton ya guys, karena memang merek ini cukup kuat saat kita menggunakannya. Nah, ini tinggal kita lem satu persatu, ditekan dengan tangan saja. Nanti kalau misalkan sudah kering, tinggal ganti ke tempat yang lain untuk dilemnya ya guys ya. Kalau misalkan pengen di press juga bisa, kita kasih semuanya lemnya kita kasih semua, nanti kita kasih beban di atasnya dan nanti tunggu sampai benar-benar kering seperti ini ya guys ya. Oke, jika sudah dilem semua dan sudah kering, kita bisa copot bagian tali tisnya atau tali ripetnya. Kita copot saja karena ini cuma untuk pengikat doang. Setelah tidak digunakan kita buang saja. Nah, ini nanti kita pasang seperti ini ya. Kita tes apakah, wah sangat keren ya guys ya. Posisinya ini seperti ini, coba kita tes, dan lampunya ini bisa menyala dengan sangat gemerlap ya guys ya. Sangat gemerlap. Nah, ini kalian bisa lihat posisinya nanti seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita bisa copot lagi. Ini sudah saya cat ya, tapi jangan lupa bagian depannya ditutup dulu dengan solasi atau dengan lakban kertas bisa. Nanti kalau misalkan sudah ditutup, baru kita cat menggunakan warna hitam doff biar lebih kokoh ya guys ya. Dan ini hasilnya gimana? Sangat keren ya guys ya. Dan pembuatannya juga tidak terlalu sulit. Ini juga bisa kalian gunakan di lampu bilet yang sudah menggunakan alis RGB. Jadi bisa diparalel langsung jalurnya ke bagian lampu alis, biar nanti waktu ngesen nanti dia ikut ngesen juga ya guys ya.
Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.